Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adi Satrio Ardiansyah, dalam YouTube channel saya di Mat Edu Study. Silakan kalian follow Instagram saya di @adisatrioas149. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like channel YouTube saya. Hari ini kita akan mengkaji terkait dengan Introduction to Real Analysis. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan materi 2.3 atau the completeness property of R atau sifat kelengkapan pada bilangan real. Yang pertama akan saya sampaikan sedikit materi terkait dengan materi tersebut. Yang pertama, definisi 2.3.1, misalkan S tak kosong subset dari R, himpunan S dikatakan terbatas atas jika terdapat bilangan U anggota real sehingga S itu kurang dari U untuk setiap S anggota S, sehingga bilangan U dinamakan batas atas dari S. Yang kedua, himpunan S dikatakan terbatas bawah jika terdapat bilangan W di R, sehingga W itu kurang dari S untuk setiap S anggota S, sehingga W dinamakan batas bawah dari S. Himpunan dikatakan terbatas jika terdapat batas atas dan terbatas bawah. Himpunan dikatakan tak terbatas jika tidak ada batasnya. Definisi yang selanjutnya, ini coba diperhatikan gambar berikut. Ini adalah S. Ini adalah batas bawah, batas atas S, Ini adalah supremum. Jadi supremum itu adalah batas atas terkecil. Sedangkan infimum dia adalah sedangkan yang di sini dia adalah batas bawah dan infimum itu adalah batas bawah terbesar. Untuk definisinya lebih lanjut seperti ini. Definisi untuk supremum, misalkan S adalah tak kosong subset dari R, jika S terbatas ke atas atau terbatas atas, maka bilangan U dikatakan supremum atau batas atas terkecil jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama jelas U harus batas atas dari S. Yang kedua, jika ada V, dia adalah batas atas lain di S, maka U itu kurang dari atau sama dengan V. Jadi ini menunjukkan bahwa V itu adalah batas atas terkecil. Kalau ada batas atas selain U, maka U itu haruslah kurang dari sama dengan V. Yang kedua, definisi infimum, misalkan S tak kosong subset dari R, jika S terbatas bawah, maka bilangan W dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Jelas W haruslah batas bawah dari S, dan yang kedua, W itu harus batas bawah terbesar, atau bisa kita tunjukkan jika T adalah batas bawah lain di S, maka T itu kurang dari atau sama dengan W, atau W itu lebih dari atau sama dengan T. Berikut akan saya sampaikan beberapa penyelesaian terkait dengan exercise for section 2.3 dengan penyelesaian masalah secara mendatar. Ini menurut saya ya. Yang pertama, dengan nomor 1, misalkan S adalah himpunan di mana X itu lebih dari atau sama dengan 0 dan X itu anggota di R. Tunjukkan bahwa S1 itu memiliki batas bawah, tapi dia tidak memiliki batas atas, dan tunjukkan bahwa infimumnya dari S1 itu adalah 0. Yuk, kita cek. Ini jawabannya. Jelas selalu kita tulis dulu dipunyai apa? Dipunyai bahwa S1 itu sama dengan ini. Kemudian akan ditunjukkan, ini kan tadi kan penyataannya hanya seperti ini, kita buat jadi 3 poin. Yang pertama, S1 memiliki batas bawah. Yang kedua, S1 tidak memiliki batas atas. Dan infimum dari S1 adalah 0. Yang pertama, akan kita tunjukkan bahwa S1 mempunyai batas bawah. Jelas 0 itu kurang dari atau sama dengan X, atau di sini tertulis X itu lebih dari atau sama dengan 0. Menurut definisi 2.3.1.b, nah, dicek lagi tadi bagaimana bunyinya. Jelas bahwa 0 itu adalah salah satu batas bawah dari S1, sehingga S1 memiliki batas atas. Selanjutnya, untuk pembuktian bahwa S1 tidak memiliki batas atas,
Salah ya tadi ya. Ini coba saya bacakan lagi bahwa S1 mempunyai batas bawah. Sorry, bukan batas atas. Yang kedua akan kita tunjukkan bahwa S1 tidak mempunyai batas atas. Kita peroleh fakta bahwa 1 itu lebih dari 0, maka U plus 1 itu lebih dari U. Ya, untuk setiap U anggota real. Atau ini itu 1 itu positif sebenarnya yang ingin ditunjukkan. Ada azan. Kita stop dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Maaf tadi ada azan di rumah saya. Kita lanjut. Kita mulai tadi dari yang nomor 2 ini ya, akan kita tunjukkan bahwa S1 itu tidak memiliki batas atas. Kita peroleh fakta karena X itu lebih dari sama dengan 0, maka 1 itu lebih dari 0. Dari fakta ini kita peroleh bahwa U plus 1 itu lebih dari U untuk setiap U di R. Nah, akan kita misalkan, kita andaikan bahwa U itu adalah batas atas dari S1. Artinya, S itu kurang dari U untuk setiap S anggota S1. 1 anggota S1, jelas, karena 1 itu lebih dari 0, dan U itu anggota dari S1. Sehingga penjumlahan dari 1 dan U itu sama dengan, itu adalah anggota dari S1 juga. U plus 1 anggota S1, dan U adalah batas atas dari S1. Maka U plus 1 itu kurang dari U. Ya kan? Karena U itu adalah batas atas dari S1. Hal ini adalah kontradiksi dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa U plus 1 itu lebih dari U. Sehingga pernyataan U batas atas dari S1 itu dinyatakan salah, atau U itu bukan batas atas dari S1. Dengan kata lain, S1 tidak memiliki batas atas. Yang kedua, yang terakhir akan kita tunjukkan bahwa infimum dari S1 itu adalah 0. Untuk menunjukkan bahwa 0 itu adalah infimum dari S1, akan kita tunjukkan dua hal. Yang pertama, 0 itu adalah batas bawah dari S1, dan akan kita tunjukkan bahwa 0 itu adalah batas bawah terbesar. Karena X lebih dari sama dengan 0, atau X itu tak negatif, untuk setiap X anggota S1, maka 0 itu adalah batas bawah dari S1. Akan ditunjukkan bahwa infimum dari S1 itu adalah 0. Misal T sebarang batas bawah dari S1. Akan ditunjukkan bahwa T itu kurang dari atau sama dengan 0. Andaikan T itu positif untuk 0 anggota S1. Jelas T bukan batas bawah dari S1. Dan ini terjadi kontradiksi dengan pengandaian bahwa T itu adalah batas bawah dari S1. Jadi haruslah T itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi 0 adalah batas bawah dari S1 dan T adalah sebarang batas bawah dari S1, sehingga T itu kurang dari 0. Ini kurang dari ya. Maka menurut definisi 2.3.2.a, infimum dari S1 itu adalah 0. Jadi infimum dari S1 itu adalah 0. Selanjutnya langsung kita buka di sini saja. Untuk yang nomor 4, kalau S4 itu adalah himpunan yang seperti ini, find infimum dari S4 dan supremum dari S4. Kita breakdown terlebih dahulu. Kita punyai bahwa S4 sama dengan ini. Kemudian yang ditanyakan adalah infimum dari S4 dan supremum dari S4. Dari pernyataan ini atau dari himpunan ini akan terbagi menjadi dua. Untuk yang n-nya genap nanti akan dia bernilai seperti ini, karena ini pangkatnya pangkat n. Yang kedua, untuk n yang ganjil maka dia nilainya seperti ini. Jelas ya? Coba diperhatikan bahwa infimumnya dari S4 itu adalah setengah, dan supremum dari S4 itu adalah 2. Dengan n-nya di sini, kalau mau mencari supremum berarti n-nya di sini dia adalah 1. Kalau n-nya 1, ya kan, berarti 1 kurang 1, 0. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi supremumnya adalah 2, dan tidak mungkin ada bilangan yang lebih dari 2. Sedangkan infimumnya kenapa S setengah, kita pakai n-nya adalah 2. Ini akan ketemu jawabannya. Nah, sekarang akan kita tunjukkan bahwa infimum dari S4 itu adalah setengah.
dari S4 diperoleh dua kasus seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk N genap maka berlaku ini positif sehingga setengah kurang dari sama dengan 1 min 1 pangkat N per N yang sama dengan 1 dikurangi 1 per N. Untuk N yang ganjil maka berlaku ininya adalah negatif, maka sehingga berlaku setengah kurang dari 1 kurang dari 1 min 1 pangkat N per N yang sama dengan 1 plus 1 per N. Dari A dan B diperoleh fakta bahwa setengah itu merupakan batas bawah dari S4. Ini kan setengah kurang dari ini dan setengah kurang dari ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setengah itu merupakan batas bawah dari S4. Sekarang akan kita tunjukkan bahwa setengah itu merupakan infimum dari S4. Kita misalkan T sebarang batas bawah S4, akan ditunjukkan bahwa T itu kurang dari atau sama dengan setengah. Kita andaikan bahwa T itu lebih dari setengah, karena setengah itu anggotanya S4, maka T itu bukan batas bawah dari S4. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa T adalah batas bawah dari S4. Kenapa seperti ini? Ayo, nanti silakan disampaikan di komen yang ada di bawah. Sehingga pengandaian salah dan haruslah T itu lebih dari atau sama dengan setengah. Sehingga diperoleh fakta dua hal. Yang pertama bahwa setengah itu adalah batas bawah dari S4, dan yang kedua untuk sebarang batas bawah T, untuk sebarang batas bawah S4 yaitu T, nanti akan berlaku T itu kurang dari atau sama dengan setengah. Sehingga menurut definisi 2.3.2b, infimum dari S4 itu adalah setengah. Yang kedua akan ditunjukkan bahwa S supremum dari S4 itu adalah 2. Sama halnya dengan yang pertama tadi, untuk N genap maka dia berlaku 1 dikurangi 1 per N itu kurang dari 1 kurang dari 2. Dan untuk N yang ganjil, 1 ditambah 1 per N itu kurang dari 2. Dari A dan B diperoleh fakta bahwa batas bawah dari batas atas dari S4 itu adalah 2. Karena 2 itu lebih dari ini dan 2 itu juga lebih dari ini untuk kedua kasus. Kita misalkan epsilon positif, jelas 2 dikurangi epsilon itu sama dengan 2, yang sama dengan 1 ditambah setengah. 1 ditambah 1 per 1 yang merupakan S epsilon dan anggota dari S4. Apa ini? Silakan nanti cek di lemma 2.3.3. Nanti ada lemma yang menyebutkan menggunakan S epsilon dan epsilon. Jadi jadi terdapat S epsilon yang sama dengan 1 ditambah 1 per 1 yang merupakan anggota dari S4, sehingga 2 dikurangi epsilon itu kurang dari S epsilon. Ini kurang dari harusnya ya. Sehingga diperoleh fakta bahwa 2 itu batas atas dari S4, dan untuk setiap epsilon positif terdapat S epsilon yang merupakan 1 tambah 1 per 1 dan dia adalah anggota S4, sedemikian sehingga 2 dikurangi epsilon itu kurang dari S epsilon. Jadi menurut lemma 2.3.4, ternyata 2.3.4 ya, dapat diperoleh simpulan bahwa supremum dari S4 itu adalah 2. Yang terakhir, untuk yang nomor 6. Oke, selanjutnya untuk exercise 2.3 nomor 6 yang menyebutkan bahwa misalkan S itu adalah himpunan tak kosong subset dari R, di mana S itu terbatas di bawah, akan ditujukan bahwa infimum dari S itu sama dengan negatif suprimum dari main S untuk S anggota real. Ini pembuktiannya. Jadi kita tulis lebih dahulu yang dipunyai apa, yang ditunjukkan apa. Kemudian kita misalkan bahwa infimum S itu sama dengan X. Maka akan ditunjukkan bahwa negatif X itu adalah suprimum dari min S untuk S anggota real, atau dapat ditunjukkan bahwa min X itu adalah suprimum dari S aksen. Jadi ini kita misalkan dia adalah S aksen. Jadi pernyataan X itu adalah infimum dari S akan diperoleh
artian dua hal ini, bahwa X itu adalah batas bawah dan X itu adalah jika ada T batas bawah lain selain X, maka T itu kurang dari atau sama dengan X, atau X itu lebih dari atau sama dengan T. Karena kita akan menunjukkan bahwa min X itu adalah supremum dari S aksen, maka akan kita tunjukkan bahwa min X itu adalah batas atas dari supremum S aksen, dan akan kita tunjukkan bahwa min X itu adalah batas atas terkecil. Karena X itu adalah batas bawah dari S, maka X itu kurang dari S untuk setiap S anggota S. Dan kita ingat bahwa min 1 itu kurang dari 0 atau min 1 itu negatif, maka jika ini dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah min X kurang lebih dari atau sama dengan min S untuk setiap min S anggota S aksen. Dari pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa min X itu adalah batas atas dari S aksen. Oke, bisa dipahami ini ya. Kita lanjut bahwa min X itu adalah batas atas terkecil dengan kita ambil sebarang batas atas S aksen, yaitu W, yang memiliki arti bahwa W itu lebih dari atau sama dengan min S untuk setiap min S anggota S aksen. Akan ditunjukkan bahwa W itu lebih dari atau sama dengan min X, atau akan kita tunjukkan bahwa min X itu kurang dari atau sama dengan W. Karena W itu adalah sebarang batas atas dari S, maka W itu lebih dari atau sama dengan min S untuk setiap min S anggota S aksen, sama dengan yang tadi. Kita kalikan ini dengan min 1, hasilnya adalah min W itu kurang dari S untuk setiap S anggota S aksen, atau dari pernyataan ini bisa kita peroleh simpulan bahwa min W itu adalah batas bawah dari S. Karena min W itu adalah batas bawah dari S dan X itu adalah infimum dari S, maka diperoleh simpulan bahwa min W itu kurang dari atau sama dengan X. Ingat ini. Ya. Akibatnya dari pernyataan ini itu adalah min X itu lebih dari min X itu kurang dari W. Ya, ini kita tukar, atau W itu lebih dari atau sama dengan min X. Atau ini kita kalikan dengan min 1, nanti kan hasilnya adalah seperti ini. Sehingga diperoleh bahwa min X itu adalah batas atas dari S aksen dan W adalah sebarang batas atas dari S aksen, maka W itu lebih dari atau sama dengan min X. Sehingga terbukti bahwa min X itu adalah supremum dari S aksen. Nah, ini tadi pernyataannya ya. Min X adalah batas atas dari S aksen, dan untuk sebarang W yang merupakan batas atas dari S aksen, W itu haruslah lebih dari atau sama dengan min X. Karena min X itu harus batas atas terkecil. Karena min X itu adalah supremum dari S aksen, maka min X itu sama dengan supremum dari min S untuk setiap S anggota S. Ini kita kalikan dengan min 1 semua, sehingga X itu adalah minus supremum dari min S untuk S anggota S. Dan kita ingat bahwa X itu adalah infimum dari S, sehingga infimum dari S itu sama dengan negatif supremum dari min S untuk S anggota S. Sehingga terbukti pernyataan bahwa jika S itu himpunan tak kosong subset dari R dan dia adalah terbatas di bawah, maka infimumnya dia itu adalah negatif dari supremum min S untuk S anggota R. Oke. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa stay at home. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang bertanyakan, silakan tanyakan melalui Instagram dan juga email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.